itu. Yang terhormat Ibu Yuliana Citra selaku fasilitator, Ibu Ekaning Pambudisari selaku pengajar praktek. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya yang bernama Agus Wahyudi. Pada kegiatan ini saya akan melakukan kegiatan perdana, yaitu kegiatan supervisi akademik pada tahap pra-observasi. Untuk mengefektifkan waktu, saya akan memulai kegiatan coaching supervisi akademik tahap pra-observasi. Selamat pagi Pak Agus. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Ya, Pak? baik. Bagaimana kabar Ibu juga? Saya sementara baik Pak. Nah, kira-kira Bapak sibuk nggak hari ini? Tidak tidak sibuk. Baiklah, mungkin saya minta meluangkan waktunya Bapak sebentar. Di sini saya itu akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Pak. Seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa hari ini saya akan melakukan supervisi akademik pada tahap pra-observasi, di mana supervisi akademik itu akan membantu Bapak Agus dapat meningkatkan kompetensi Bapak selaku guru, yaitu pemberdayaan dan juga pengembangan kompetensi diri dalam rangka meningkatkan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sini kita juga akan saling sharing dan juga mungkin bercerita terkait rencana pembelajaran yang akan Pak Agus lakukan. Nah, juga selain itu, saya juga akan melihat sejauh mana sih kesiapan Pak Agus untuk melaksanakan pembelajaran yang akan dilakukan di tahap observasi nantinya. Di sini saya juga ingin menanyakan Pak Agus, apa sih sebenarnya harapan dan tujuannya Bapak dalam kegiatan kita hari ini? Jadi untuk tujuan dan harapan saya begini, nanti kita bisa mengambil pikiran dan bisa sharing mengenai dalam pengembangan kompetensi, dan itu juga dapat membantu saya dalam memperbaiki kekurangan saya dalam kegiatan pelajaran yang berpihak pada murid. Berarti Bapak itu ingin mengembangkan kompetensi Bapak dan juga memperbaiki pembelajaran yang mana rasanya kurang dan juga mungkin kelebihan yang Bapak miliki ya, dan berusaha juga melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Pak Agus kan akan melakukan pembelajaran itu nanti. Pembelajaran apa yang akan Bapak lakukan, misalnya dari segi materi ataupun kelas kelas berapa? Untuk kelasnya kita bakal pada kelas 6 dengan materi bangun ruang. Berarti Bapak itu akan mengajar di kelas 6 terkait dengan bangun ruang. Ya. Kemudian kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang Bapak rancang pada saat pembelajaran nantinya? Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu nanti siswa melalui membaca, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menguraikan apa. Jadi saya rangkum jadi satu ya tujuannya itu. Yang pertama itu menguraikan, kemudian siswa nanti dapat membandingkan, kemudian siswa dapat menelaah dan mendesain bangun ruang yang pernah ada yang ada pada buku mata pelajaran. Tujuan pembelajaran yang Bapak Agus sampaikan itu sudah dapat dijelaskan sangat jelas ya, untuk pembelajaran ini. Nah, di sini tentunya Bapak akan melakukan suatu persiapan. Nah, kira-kira apa saja sih yang Bapak telah lakukan sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Nah, untuk persiapan yang saya lakukan itu yang pertama udah pasti RPP. Kemudian setelah RPP itu saya menyiapkan bahan ajarnya, kemudian media. Setelah kemudian itu ada namanya instrumen penilaiannya, yaitu instrumen penilaian, kemudian lembar LKPD atau lembar kerja tadi. Luar biasa banget kan persiapannya Pak Agus yang sudah Bapak sampaikan. Nah, setiap persiapan pasti ada tujuan dan manfaatnya. Tadi saya dengar kayaknya ada RPP. Kira-kira untuk apa sih Bapak kok membuat RPP? Nah, untuk tujuan membuat RPP ini sebagai acuan guru ya, pasti sebagai acuan guru dan juga sebagai acuan guru untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi dalam melaksanakan pembelajaran ini akan berjalan lebih efektif dan efisien. Jadi ada runtutannya, jadi kita bisa terarah. Saya setuju dengan pendapat yang tadi Pak Agus sampaikan. Jadi RPP juga selain juga
kesiapan murid untuk mengikuti pembelajaran yang Bapak lihat saat ini seperti apa? Untuk kesiapan murid itu yang saya lihat saat ini itu persiapannya persiapan emosionalnya, kemudian persiapan fisiknya itu persiapan fisik bisa berupa persiapan dari sarana yang dia bawa, alat tulis, buku tulis dan lain-lain. Untuk emosionalnya mungkin kognitifnya ataupun kondisinya pada saat akan memulai pembelajaran. Untuk persiapan kognitif itu siswa saya lihat rata-rata sudah bisa dan sudah mampu mengenai pembelajaran bangun datar. Jadi kan turunan dari lanjutan dari bangun datar kan bangun ruang ya, seperti itu. Berarti Jadi yang dilihat itu kesiapan belajar siswa ya. Nah, mungkin dari segi kemampuan kan di kelasnya Pak Agus itu mungkin tidak mungkin sama ya, pasti akan berbeda-beda ya. Nah, berarti Bapak kan akan melakukan treatment dan juga perlakuan itu berbeda-beda juga untuk setiap murid. Nah, kalau seperti itu, kira-kira strategi atau metode apa yang nantinya akan Bapak lakukan? Nah, untuk model pembelajaran yang akan saya lakukan itu ada pembelajaran PJBL dengan pendekatan konstruktivisme. Karena PJBL yang pertama ini dia lebih cocok untuk membangun pengetahuan siswa agar mampu dia menguraikan dan mendesain, yang terakhir dia akan mendesain bangun ruang. Jadi setelah itu dia tahu bahwa ada materinya tentang sifat-sifat bangun ruang. Jadi kemudian untuk pendekatan konstruktivismenya juga berhubung dengan PJBL. Jadi nanti akan saling membantu. Berarti tadi saya dengar itu Bapak akan menggunakan model pembelajaran PJBL dengan pendekatan konstruktivisme. Nah, tujuannya apa sih kira-kira Bapak itu menggunakan PJBL? Kenapa harus memilih itu? Kenapa tidak model pembelajaran yang lainnya gitu? Nah, jadi kenapa saya menggunakan PJBL itu? Karena saya ingin siswa itu berangkat dari pengetahuan awalnya dulu. Jadi kalau pengetahuan awalnya kita sambung dengan pengetahuan baru, kita akan menjembatani dengan cara memberikan suatu stimulus yang nanti akan direspon oleh siswa dengan hasil responnya itulah suatu desain dari bangun ruang. Kemudian selain itu siswa mampu membentuk dari konsep bangun ruang mulai dari ciri sifat. Jadi dia mendapatkan pengetahuan baru dari yang dia lakukan. Jadi ini ada hubungan dari konsep menuju ke penerapan. Jadi lebih membangun siswanya yang lebih aktif jadinya daripada dulu. Jadi Bapak itu menginginkan siswanya menjadi lebih aktif dan juga menentukan sendiri. Jadi dari pengetahuan awalnya mereka itu, jadi mereka menemukan bahwa apa yang seharusnya seperti tadi bangun ruangnya, mereka yang menemukan sendiri gimana konsepsi mereka kan. Nah, kalau area pengembangan yang ingin Bapak capai itu seperti apa ya? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu, saya ingin siswa itu dapat meningkatkan minat belajarnya, kemudian meningkatkan minat belajar, yaitu juga mandiri, aktif dalam suatu kegiatan, sehingga itu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Berarti Bapak itu menginginkan siswa itu meningkat dalam minat belajarnya, mandiri juga dan juga aktif, dan juga mungkin kemampuan berpikir kritisnya juga. Nah, dari apa yang Bapak sudah rencanakan, saya dengar juga sudah baik dari perencanaannya seperti pengembangannya juga sudah jelas, tujuannya juga sudah Bapak sampaikan ya. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, tentang ukuran keberhasilan, apa yang Bapak rasakan jika sudah berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran? Kira-kira dilihat dari mana sih? Nah, untuk mungkin ya dalam keberhasilan pembelajaran itu dilihat dari yang pertama itu pasti sikap siswanya. Pasti ada perubahan dari sikap siswa yang awalnya itu tidak antusias. Kemudian pada saat next pembelajaran atau pembelajaran berikutnya itu siswa merasa antusias dengan apa yang ingin kita bawakan seperti itu. Selain itu juga siswa nanti akan adanya peningkatan hasil evaluasi karena dia siswa tanpa harus kita suapi dengan rumus, siswa itu sudah tahu cara mencari atau cara menghitung rumus tersebut. Jadi cara mencari rumus dia sudah bisa. Dari yang saya tangkap itu berarti adanya perubahan sikap dan mungkin peningkatan hasil evaluasi yang mungkin Bapak berikan di akhir pembelajaran seperti tadi yang Bapak sudah sampaikan sebelumnya. Nah, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira hal apa yang sudah ada dan bisa membantu keberhasilan Bapak dari yang akan dilakukan?
Nah, hal-hal yang membantu, yang akan membantu saya dalam pembelajaran itu sudah pasti perangkat pembelajaran saya, mungkin perangkat pembelajaran KPD, kemudian medianya, kemudian yang saya lakukan itu seperti hal evaluasi pada siswa. Jadi untuk membantu lebih cepatnya penilaian evaluasi ini saya menggunakan krisis. Jadi nanti evaluasinya yang akan dapat memotivasi anak-anak agar lebih giat belajar. Jadi karena kan kita sudah memasuki siswa itu terbiasa dengan teknologi, jadi kita akan masuk ke dalam kebiasaan siswa agar dia juga merasa lebih giat. Berarti dari hasil evaluasi kita akan melihat seberapa jauh kemampuan siswa dalam memahami materi ya seperti yang saya tangkap tadi. Jadi Bapak akan menggunakan evaluasi menggunakan permainan khusus. Mungkin di sana pun saya merasa jika saya murid pun diberikan permainan maka akan muncul motivasi dalam diri saya. Nah, dari Bapak yang sampaikan pastinya Bapak ingin memperoleh suatu dukungan dari Bapak. Kira-kira dukungan apa saja yang Bapak perlukan agar nantinya apa yang Bapak lakukan untuk berjalan dengan lancar? Nah, mungkin saya perlu dukungan dari kepala sekolah seperti pelonggaran untuk menggunakan teknologi HP ya untuk siswa. Mungkin di beberapa waktu dibolehkan oleh kepala sekolah untuk memberikan siswa membawa HP agar pembelajaran itu ada yang dapat dinikmati oleh siswa. Jadi ada setelah bermainnya dan juga ada setelah belajarnya. Kemudian juga dukungan dari rekan guru, jadi teman-teman yang saling dapat saya gunakan untuk bertukar pikiran, karena setiap kelas pasti ada kendala dan setiap guru pasti mempunyai caranya tersendiri. Jadi saya kadang menggunakan juga cara-cara guru untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Jadi dalam itu perlu dukungan dari kepala sekolah terkait pelonggaran mungkin, terus dari itu juga bantuan dari teman sejawat, selain guru mungkin dukungan dari siswa mungkin ya pasti siswa juga diperlukan juga. Jadi kita sudah melakukan kegiatan sering-sering yang baik masih teorinya. Nah mungkin yang terakhir kan Bapak akan mengadakan kegiatan pembelajaran yang nantinya saya akan melakukan observasi. Nah, saya juga akan mencatat hal-hal apa saja yang saya lihat ketika Bapak melakukan kegiatan pembelajaran tersebut dan apa namanya itu lembar observasi itu akan saya print dan saya akan membawa terus saya akan nilai gimana sih kira-kira pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nah, kira-kira kapan Bapak siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran? Mungkin besok bisa. Berarti besok ya Pak ya, Ya. 25 Januari. Mungkin ada harapan lagi mungkin. Ya saya pastinya akan senang ya dilihat oleh ibu. Kemudian kenapa saya senang itu karena nanti dapat mengoreksi dan juga sebagai interpretasi saya untuk di pembelajaran saat ini. Jadi saya merasa terbantu karena dalam observasi seperti ini saya hanya melihat diri sendiri itu sempurna, tapi untuk orang lain bisa memberikan saya masukan dan saran. Jadi nanti kesalahan saya bisa saya ketahui dan bisa diperbaiki. Untuk aku juga. Itulah tujuannya kita mungkin sharing-sharing kali ini, yaitu untuk membantu Bapak mengembangkan kompetensi Bapak dengan pemberdayaan. Kalau diri sendiri mungkin tidak bisa melihat kekurangannya, kekurangan dari kita sendiri, maka perlu adanya orang lain untuk memberikan masukan untuk kita. Berarti kegiatan observasi akan kita lakukan besok di hari Kamis 25 Januari 2024. Nah, mungkin nanti saya harapkan semoga apa yang telah kita bicarakan pada saat pembelajaran nanti Bapak itu berjalan dengan lancar dan juga baik dan tidak ada kendala berarti. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Terima kasih juga atas keluangan waktunya karena sudah saling sharing-sharing seperti ini. Demikianlah kegiatan tahap pra-observasi yang telah saya lakukan bersama rekan sejawat saya yaitu Bapak Agus Wahyudi. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat ke depannya dan tahap observasi pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.
Pagi anak-anak semuanya. Ada yang tidak sekolah hari ini? Berapa orang? Sandi ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dalam kepercayaan masing-masing. Siapa yang memimpin hari ini? Kemarin siapa? Kemarin ada. Nanti yang sedang ada. Ayo, nah, mari kita mendoakan Santi agar bisa sekolah dan juga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Berdoa Bapak kita untuk menundukkan kepala sejenak. Berdoa. Berdoa selesai. Ya, seperti kebiasaan sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu wajib. Setelah itu apa? Tepuk. Silakan. Maju dikit. Ya, tidak silakan. Silakan. Nyanyikan lagu wajib. Ya, Garuda Pancasila. Silakan untuk tepuk. Lagi sekali nyanyinya tentang lagu Perundungan. Masih ingat? Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Nah, pada hari ini anak-anak sudah semua siap ya. Yang pertama itu mulai dari itu, silakan dikeluarkan bukunya, alat tulis disiapkan. Jadi hari ini masih ingat dengan yang Pak sampaikan sebelumnya. Hari ini kita pelajari tentang ya, oke. Sebelum itu, anak-anak masih ingat tak dengan pelajaran di kelas 4 dari kelas 3 Pak dan Pak itu mengenai bangun datar. Masih ingat? Masih ingat bangun datar? Bantu Bapak untuk menyebutkan beberapa bangun perang yang anak-anak ketahui. Yang pertama apa misalnya? Yang pertama bangun datar mana? Bukan bangun datar? Persegi. Nah. Apa lagi? Lagi? Ya, terus? Tiga. Ya, oke apa? Lingkaran. Lagi apa lagi?
segi panjang. Lagi segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, lagi segi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi. Boleh enggak itu? Sekarang oh ya tadi ini merahnya. Lagi, lagi, masih ada lagi. Yang bentuknya ada mobil. Apa? Ya, yang bentuknya kayak mobil adalah Mavesio. Ini apa yang sudah juga? Ayam. Lagi apa lagi? Belajar kita. Ada lagi? Belak ke. Nah, ada lagi nggak? Sudah. Sudah ya, sudah semua. Nah, jadi bagus ya. Jadi anak-anak sudah siap untuk menerima pembelajaran lanjutannya. Pembelajaran lanjutannya ini bagaimana anak-anak memproyeksikannya itu menjadi lebih nyata. Kalau kita ketahui bangun datar itu adalah proyeksi dari dua dimensi. Dua dimensi dia punya apa aja? Panjang dan lebar. Ya. Panjang dan lebar. Ya, panjang dan lebar. Sekarang kita akan buat dia itu lebih nyata lagi. Misalnya seperti kartun. Kalau kartun itu adalah ada stickman-nya. Stickman-nya kan, anak tahu stickman? Ada yang pernah main stickman? Oh banyak ya, main stickman. Ini kan berupa garis, kemudian ada bangun datarnya. Nanti diwujudkan dia menjadi bentuk yang lebih yang punya ini tulang-tulangnya aja kok. Otot, ya. Jadi seperti ini ya. Itu proyeksi dari 3 dimensinya. Berarti kalau dia punya itu sekarang kita tarik proyeksinya ya. Selain dia punya panjang dan lebar, maka dia akan punya iya. Di awalnya itu dia tidak punya ini, jadi ada tambahan 1 untuk elemen itu. Ya, di sini rupa di SPDP anak juga sudah mempelajari itu juga di kelas sebelumnya juga tentang pembuatan tato dengan cara buncit, cetak dan lain-lain. Nah jadi tujuan pelajarannya itu agar anak-anak bisa dan mengetahui ciri-ciri dari bangun ruang dan juga mengetahui dari cara membandingkan antara satu bangun ruang dengan bangun ruang. Jadi ada perbedaannya. Ya. Sekarang bangun ruang di kehidupan sehari-hari itu biasanya digunakan untuk apa? Coba sekarang sebutin anak-anak bangun ruang yang sudah anak pelajari di kelas 5 apa? Balon dan kubus. Ya, baru itu aja kan? Balon ataupun kubus, contohnya apa? Lemari. Ada lagi? Tempat makan. Enak, datang tadi. Tidak. Apa? Rumah. Ini ruang kelas berbentuk apa? Berbentuk balon, ya. Berbentuk balon. Jadi kita bahas tadi tentang kubus dan balon. Ya. Apa? Kolom meja. Jadi ya kita ada mana? Oke.
Gitu. Nah, selanjutnya anak bisa simak ya di layar. Lihat apa? Lihat apa? Video. Ya. Ini intervensi atau interpretasi dari balok ya, jadi kegunaannya akuarium. Nah, dihilangkan, jadi dia mempunyai rangka ya, mempunyai rangka dari setiap sisinya. Jadi untuk balok sudah anak-anak pernah pelajari juga. Kemudian selain itu ada beberapa benda ya yang sudah disebutkan tadi, ada kulkas, lemari, dan tempat tisu. Kemudian yang ini contoh dari balon ruang apa? Apa nama benda ini? Dadu. Ya, dan nah, kalau yang ini rubik, dan ini jadi itu ya. Jadi anak-anak itu bisa mengolongkan benda di sehari-hari masuk ke balon ruang apa ya? Kalau rumah tadi ada sebutkan oleh temennya itu masuk balon ruang apa? Ada balok, nanti atapnya itu nanti kita pelajari selanjutnya ya. Dan dia balon ruang apa? Karena dia atap itu mempunyai ada ujung yang runcing satu. Seperti yang di rumah yang di utara itu ya, dari ventilasi kelihatan. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang anak-anak itu melaksanakan LKPD. Nah, sudah semua bawa alat yang Bapak sampaikan kemarin, seperti gigi, pisik, atau pisau. Ini itu untuk potong gigi. Kalau bisa potong gigi pakai tangan, boleh ya. Jadi ini LKPD-nya. Ini nanti akan menuntut anak-anak untuk menemukan sendiri apa saja yang menjadi ciri-ciri dari balon ruang tersebut. Ya, ciri balon ruangnya. Jadi setiap balon ruang itu akan di. Kita mulai dulu startnya dari kubus dan balon. Ya, bisa. Masih ingat dengan ciri-ciri yang sempat kita cuma masih satu kelompok. Silakan dilihat LKPD tersebut. Pada LKPD tersebut di halaman pertama, anak-anak diajak untuk menyiapkan alat bahan dan petunjuknya ya. Setelah ada petunjuk, anak-anak silakan mengisi ciri-ciri sifat balon ruang tersebut. Bagaimana cara melihatnya? Itu anak-anak buat dulu rangkanya. Silakan anak-anak membuat rangkanya dulu. Karena nanti di akhir halaman tersebut itu ada menentukan luas. Ya, menentukan luas. Sebelum itu silakan jawab. Untuk dibangun ruang kelas 6 ini berbentuk balok. Berbentuk balok berarti ada balok itu ada penutupnya. Penutupnya di ruang kelas ini berupa apa? Tembok. Atas bawahnya plafon dan keramik. Ya, plafon dan keramik. Plafon keramik tembok itu berbentuk bangun datar apa? Ini Bapak, bangun datar apa? Persegi panjang.
ya untuk persegi 4. Nah, jadi nanti ada berapa bentuknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 persegi panjang. Yang pasti panjangnya itu berbeda. Ya. Sekarang silakan anak-anak buat dulu rangkanya. Dimulai dari rangka posisinya. Buatnya di atas meja. Silakan. Buat bersama, bisa coba di rumah ya. Itu namanya sketch up. Jadi di sketch up ini nanti anak-anak bisa membuat ruang 3 dimensi, tapi lebih monoton ya. Dia menggunakan datar 4 kebanyakan. Ini anak nanti ubah-ubahnya. Jadi untuk mewujudkannya itu ada di tombol ini, ada panah. Jadi ini bisa ditarik langsung. Kalau ada yang bingung, Bapak sarankan untuk menggunakan lidi yang kuat ya. Jadi sebagai lidi yang fondasinya ataupun yang tegak lurus itu Bapak sarankan yang kuat. Seperti ini kan kuat. Ya. Bahasa Bali ini ada gayu tentang bahasa Bali. Kamu bisa gambar. Wah, mau daftar apa aja? Segi dan segitiga. Jadi konsepnya itu adalah anak-anak mencari luas persegi ditambah luas. Ya, betul.
luas persegi ditambah luas segi itu aja. Ditambah luas segi 3. Udah dari segitiga. Oh, udah dari segitiga. Berapa banyak segitiganya? 4. Segitiganya ada. Tambah berapa ada segitiga? 4. Berarti 4 dikali 2. Ya, ditulis per kelompok. Jadi ini permainannya Family 100. Pernah menonton Family 100? Jadi ini survei yang dilakukan oleh banyak orang dengan jawaban yang sama-sama mirip dan hampir mirip. Jadi kebiasaan yang sering dilakukan. Soal yang pertama, apa yang biasanya diperlukan orang saat di daerah berkabut? Kita akan tulis 5 ya. 5 kemungkinan yang orang lakukan. Apa lagi? Kacamata, masker. Dari kelompok 5. Kelompok 5 kira-kira apa? Apa? Senter atau masker. Lanjut, kelompok 4. Jaket, dalam berkabut. Kelompok 3. Tangan. Kira-kira apa? Dijawab aja, boleh langsung. Masker. Kelompok 2. Apa? Kacamata. Kacamata aja. Ada yang lain? Ya, kelompok 1. Kacamata dan masker. Kita cek ya, dari nomor 5. Korek api. Kalau berkabut, kan kita nggak bisa lihat kan. Jadi kita butuh apa? Penerangan. Nomor 4. Nomor 3 jaket. Siapa tahu jaket tadi? Ya, bagus. Lanjut nomor 2. Center. Nomor 5 yang center ya. Berarti nomor 1 kira-kira apa? Yang paling sering disebut ini dalam survei adalah lampu. Ya, lagi-lagi. Sudut 8, rusuk 12. Balok sisi 6, sudut 8, rusuk 12.
2. Ya, baik, bagus. Lanjut kelompok. Kalau salah jawaban anak nanti skornya berubah jadi 2 kali lipat berubah. Ada sudah? Belum. Ya. Tapi jawaban langsung pilih. Pilih opsi yang benar. Pilih semua opsi yang benar. Yang mana benar? Alan. Kalau ada pilihan warna biru dan merah, yang biru itu untuk melindungi nilai anak, yang merah itu untuk memukul teman yang lain, ya. Jadi untuk menyerang. Sudah. Sudah saya jawab tentang pojok kanan bawah ya, di pojok kanan bawah. Sudah pilih kamu mau meningkatkan nilai atau mau penilaian melalui kuisis. Bagaimana? Sudah ada refleksi, sudah ada bayangan ya tentang bawah ruang. Jadi kita sudah mengetahui yang pertama sifat dari bangun. Nah, kita belajar tentang itu. Kemudian anak-anak sudah bisa membuat apa? Yang pakai itu membuat rangka, ya membuat apa? Ya membuat rangka, ya jadi itu. Nah, jadi untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar tema 7 mengenai unsur kekuatan patung ya, patung segi 3 dimensi. Jadi 3 dimensi yang masih ada hubungan dengan segi patung. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak akan tutup dengan berdoa. Posisinya silakan yang baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Yang
terhormat Ibu Nyoman Yuliana Citra selaku fasilitator, yang saya hormati Ibu Eka Tambudisari selaku pengajar praktik. Sebelumnya izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam bahagia. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik yang sebelumnya saya bersama rekan saya Bapak Agus Wahyudi telah melaksanakan kegiatan pada tahap pra-observasi, selanjutnya tahap observasi, dan yang terakhir adalah tahap pasca observasi. Untuk mengefektifkan waktu, saya akan memulai kegiatan coaching supervisi akademik tahap pasca observasi. Selamat pagi Pak Agus. Ya, Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik. Kabar itu bagaimana juga? Saya baik. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah mau meluangkan waktunya. Kita hari ini itu akan melakukan sedikit bincang-bincang mengenai hal yang berhubungan dengan kegiatan yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu tahap pra-observasi dan juga tahap observasi. Saya ingin menanyakan sebelumnya bagaimana perasaan Bapak saat melakukan observasi pada waktu ini. Apakah merasa takut atau mungkin seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya pada saat melaksanakan pembelajaran itu saya jadikan karena berbeda dengan pelaksanaan pembelajaran sebelumnya. Jadi ini lebih berbeda, itu sih perasaan saya. Yang mudah-mudahan harapan Pak Agus sebelumnya pada saat pra-observasi sampai di tahap observasi itu sesuai dengan rencana Pak Agus ya. Nah, sebelumnya Pak Agus, yang saya ingin menanyakan, menurut Bapak apa harapan yang Bapak inginkan pada percakapan kita hari ini? Jadi yang saya harapkan pada percakapan hari ini itu adanya satu refleksi ya, khususnya untuk diri saya, refleksi diri saya, kemudian refleksi ini juga, dan percakapan dari refleksi ini nanti akan menambahkan dari segi juga pikiran. Jadi dari observasi itu nanti saya harapkan dari percakapan ini saya mendapat refleksi ya. Berarti pada saat observasi kemarin itu Pak Agus merasa ada kurang, mungkin seperti itu ya. Kalau boleh saya tahu mungkin secara spesifik kira-kira permasalahan apa yang Bapak Agus alami saat melaksanakan observasi kemarin? Nah, sebelum itu saya menggunakan model pembelajaran PJBL, yang mana model itu saya pilih karena dapat efektif untuk memampukan siswa. Jadi meningkatkan keaktifan siswa saya pilih pertama. Nah, pada saat penerapannya, realisasinya itu penerapannya ada beberapa siswa yang terangsang untuk melaksanakan keaktifannya, dan juga ada sebagian siswa yang belum aktif dalam pembelajaran tersebut. Nah, jadi itu permasalahan spesifiknya yang tidak bukan siswa. Jadi misalnya pada saat dia diskusi dan juga saat penyampaian hasil pengerjaan secara kelompok itu yang masih kurang. Dan juga permasalahannya itu berada ke beberapa hasil pembelajaran dia. Jadi pasti ya, kalau siswanya kurang aktif berarti dia untuk menangkap suatu pembelajaran itu atau pemahaman itu kurang aktif. Berarti seperti yang saya tangkap tadi, Pak Agus itu mengalami permasalahan tetap di keaktifan siswa ya. Jadi contohnya pada saat kegiatan diskusi, terus pada saat penyampaian hasil pengerjaannya. Nah, dari permasalahan tersebut kira-kira apa sih yang tujuan Pak Agus ingin capai sebenarnya? Jadi tujuan yang saya ingin capai yang pasti itu tujuan guru udah pasti yang pertama itu meningkatkan hasil pada siswa pasti. Nah, kalau diturunkan lebih jauh, jadi yang untuk meningkatkan hasil pada siswa itu kita pasti keaktifannya, kemudian motivasi siswa, bagaimana kita menjawab. Jadi itu dari maknanya bahwa siswa dapat aktif dalam jadi tujuannya agar aktifannya lebih
ditemaskan atau dilanjutkan. Jadi yang tujuannya saya itu bagaimana aktivitas itu berdampak terhadap hasil belajar siswa. Jadi yang saya tangkap itu, jadi tujuannya Pak Agus itu adalah Bapak mengharapkan meningkatkan keaktifan siswa tersebut. Nah, baik saat proses pembelajaran yang sehingganya nanti berdampak pada hasil belajarnya dan juga mungkin sosial emosionalnya siswanya. Nah, kira-kira kalau sekarang saya punya skala dari 1 sampai 10, yang Bapak rasakan berada di posisi mana untuk mencapai tujuan tersebut? Menurut saya sih mungkin masih di 6 gitu ya, dari mungkin 10, karena masih ada beberapa juga belum sempurna. Berarti 6. masih 60% lah Ya, seperti itu ya. Nah, berarti dari permasalahan yang Bapak Agus sampaikan, kira-kira Pak Agus sudah menemukan belum penyebab atau hambatan kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Kenapa bisa keaktifannya bisa sampai kurang? Nah, yang saya temui pada siswa di kesehariannya itu yang sering saya temui itu permasalahan di rumah yang dibawa ke sekolah. Mungkin dari anak-anak itu kan main kondisinya itu moodnya cepat berubah. Jadi kadang yang di rumah baru tadi kejadian itu langsung ke sekolah. Kemudian memang di siswa itu literasinya kurang atau kesukaan minat bacanya itu begitu Pak. Nah, selain itu juga kegiatan pembelajaran yang kemarinnya itu belum sepenuhnya dapat mengaktifkan siswa, jadi membuat merasa siswa aktif belajar. Berarti Bapak Ibu masih merasa kegiatan pembelajaran yang kemarin itu masih belum maksimal untuk mengaktifkan siswa atau menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa seperti itu. Nah, dari faktor-faktor itu kan Bapak sudah menganalisis dan Bapak juga sudah paham faktor penyebabnya itu, faktor penyebab dari permasalahan tersebut itu seperti apa. Mungkin sekarang yang saya ingin tanyakan, kira-kira Bapak ada ide atau gagasan dari dalam diri Bapak dulu deh. Seperti apa sih yang seharusnya Bapak lakukan agar permasalahan yang tadi disebutkan Bapak itu dapat terselesaikan? Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, mungkin dari saya pendekatan inklusif ya, pendekatan inklusif terhadap siswa. Dan selain itu, bagaimana saya harusnya itu pada saat kesana pembelajaran kemarin itu lebih banyak mengajak siswa karena pada saat bermain itu mereka antusias, tapi sesudah beberapa menit masuk di awal di pembelajaran itu mereka mulai melaksanakan, mereka mulai agak bosan gitu. Mungkin saya akan sering-sering lagi permainan. Jadi kadang siswa itu kalau diberikan permainan yang sudah pernah itu mereka bosan. Apalagi kita lebih diajak untuk lebih menciptakan yang baru, itu kendala saya juga menciptakan yang baru buat siswanya. Nah, terus permainan itu mungkin saya harus sisipkan dijaga waktu, bukan hanya di awal pembelajaran. Mungkin kemarin itu saya terlalu banyak di awal pembelajaran mungkin ya. Jadi lebih baik saya sisipkan lebih banyak di akhir, jadi mereka lebih semangat untuk dapetin motivasi lagi untuk pembelajaran baru. Gitu. Kemudian sehingga itu dapat menentukan kefokusan siswa dalam semangat belajar. Yang saya tangkap tadi, yang pertama itu Bapak akan melaksanakan pembelajaran sosial emosional yang kemarin mungkin belum maksimal. Jadi seperti tadi Bapak bilang bahwa masalahnya adalah mungkin ada siswa yang masih punya masalah di rumah, jadi sudah dibawa ke sekolah, jadi dia mulai agak males dia mengikuti pembelajaran seperti itu. Nah, terus mengatakan juga untuk rencana kedepannya selanjutnya adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, baik dengan cara bermain, minat seperti itu misalnya. Nah, dari hal yang disebutkan Bapak, kira-kira ada hal lain nggak yang strategi yang Bapak rasakan bisa Bapak laksanakan
dari yang sudah disebutkan tadi, mungkin ada strategi lain selain yang tadi. Untuk strategi yang lain itu sempat saya dapat bimbingan juga dari teman-teman rekan kelompok kerja dulu, itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi seharusnya tuh di pembelajaran kemarin itu saya hanya memberikan suatu penilaian produk pada produk yang sama bagi siswa. Jadi kan kebutuhan siswa itu beda, jadi seharusnya saya memberikan kebutuhan produk yang berbeda juga. Jadi misalkan siswa senang gambar, jadi kita arahkan siswanya untuk memberikan produk yang gambar. Kalau siswanya memang lebih senang dalam kegiatan motorik, berarti kita sediakan bahan untuk dia membuat satu praktek. Jadi itu yang kurang kemarin saya lakukan berdiferensiasi. Tapi untuk merencanakan pembelajaran itu kan diharapkan murid juga dapat berpartisipasi dengan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid juga. Jadi kegiatan hari ini tentang penyampaian terkait strategi pembelajaran yang akan Bapak laksanakan untuk memperbaiki kesalahan itu kan Bapak sudah menemukan sendiri dari dalam dirinya Bapak sendiri, dan hal-hal apa yang Bapak akan lakukan ke depannya sudah Bapak temui sendiri. Nah, kalau gitu setelah hal tersebut Bapak dapatkan, kira-kira kan tadi Bapak memberikan poin 6 gitu ya. Nah, mungkin di pembelajaran selanjutnya kira-kira Bapak itu sudah memiliki modalnya sudah. Nah, berarti sudah di posisi mana sekarang Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, setelah saya melakukan tukar pikiran sama guru, yang jadi enak ya, tukar pikiran itu bisa membuat saya tahu posisinya saya. Jadi saya kira-kira mungkin nanti 75 lah ya. Jadi setelah saya perbaiki dari efisiensi produk, kemudian fasilitas siswa, mungkin bisa lebih dekat ke menangkap 75 lah ya. Berarti sudah ada mulai kenaikan ya, peningkatannya, dan mudah-mudahan langsung itu nanti bisa lebih baik lagi sesuai dengan tujuan yang Bapak harapkan. Nah, untuk pertanyaan saya, apa perasaan Bapak rasakan, dan kira-kira apa sih kesimpulan dari Bapak yang Bapak dapatkan pada kegiatan kita hari ini, agar kenapa saya menanyakan seperti itu, agar Bapak paham juga tentang poin-poin kegiatan yang Bapak akan laksanakan ke depan. Kira apa kesimpulan? Jadi dari beberapa bahasan tadi, kesimpulan saya itu bagaimana melakukan assessment di awal, kemudian melakukan secara fungsional, kemudian yang ketiga itu melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi itu sangat membantu guru dalam meningkatkan keterampilan. Sekali rencana-rencana yang Bapak sudah sampaikan, dari mulai Bapak melaksanakan asesmen di awal, terus pembelajaran sosial emosionalnya juga, dan juga Bapak sudah tahu arahnya akan kemana dalam mengajak siswa, dalam meluapkan emosinya sudah sangat jelas sekali. Lalu pembelajaran yang Bapak fokuskan itu tadi saya dengar adalah pembelajaran berdiferensiasi di produknya, seperti itu, karena sesuai dengan minat siswa. Dari yang telah disampaikan tadi, komitmen dalam diri Bapak miliki itu seperti apa? Nah, untuk komitmen saya, pertama dulu konsisten dulu. Jadi kalau sudah konsisten itu nanti akan saya timbul dampak yang lebih baik dari diri saya, kemudian seperti siswa dan juga jadi yang saya itu konsisten juga. Berarti Bapak itu akan secara komitmen dalam melaksanakan pembelajaran selanjutnya, dan juga mungkin kedepannya mungkin. Nah, komitmen dalam diri Bapak kan sudah Bapak sampaikan. Nah, sekarang dukungan apa yang menurut Bapak sangat berarti ke depannya sehingga proses pembelajaran itu menjadi lebih baik lagi? Nah, dukungan selain dari diri saya sendiri juga dukungan dari Bapak. Nah, ketika akan dulu kita dari dia yang dapat mendukung saya dalam melaksanakan proses pembelajaran yang baik. Bapak
Oh ya, lagi satu dukungan dari anak-anak ya pastinya, dari peserta didik, yang mana jika saya menemukan satu kesalahan, pasti itu kesalahannya dari gurunya pasti baru nanti ke siswa. Jadi dukungan dari siswa. Oke, berarti luar biasa sekali ya. Berarti yang paling penting memang perlu dukungan juga dari siswanya, karena kalau misalnya karena ini kan pembelajaran untuk siswa bukan guru-gurunya. Nah, kira-kira rencana aksi ini kapan akan mulai Bapak terapkan? Nah, sebenarnya saya perbaiki dulu perangkat ajar saya yang sebelumnya belum berdedikasi, saya masukkan ke diferensiasi dulu ya, saya lupa saya perbaiki. Kemudian misalnya saya secara konsisten menyiapkan sosialisasi siswanya dan juga pelajaran menyenangkan agar bisa dalam penggunaan model-model yang lain selain PJBL juga dapat meningkatkan kapasitas siswa. Rencana ini mungkin akan saya terapkan di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Pak Agus. Semoga apa yang sudah Bapak sharingkan hari ini dapat menjadi motivasi perbaikan pembelajaran ke depannya yang berpihak kepada murid. Demikian kegiatan terakhir, yaitu tahap pasca observasi yang bersama rekan saya Bapak Agus Wahyudi dan pengajar praktek Ibu Elani Mambudisari. Terima kasih atas kesempatannya, dan bila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesarnya. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi.